Kejaksaan Negeri Lampung Utara akhirnya menghentikan kasus hukum seorang anak yang mengancam ingin membunuh orang tuanya. Proses restoratif justice itu diberikan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Sambil masih menggunakan rompi tahanan kejaksaan pada Rabu siang, tersangka dikeluarkan dari tahanan setelah mengikuti berbagai proses serta mediasi. Suasana haru terjadi saat tersangka bernama Adi meminta maaf sambil bersujud kepada orang tuanya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Terdakwa atau tersangka ini kita kembalikan kepada keluarganya. Jadi restorasi justice ini penanganan perkaranya itu tidak sampai ke pengadilan. Oleh karenanya kita melihat ini ancamannya itu di bawah 5 tahun karena 335 ayat 1, kerugiannya juga katakan tidak ada lah. Kejaksaan meminta Adi kembali berbakti pada orang tuanya. Program restoratif justice itu akan terus diberlakukan pada kasus-kasus ringan yang sudah mendapat persetujuan dari korban. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Memasuki akhir bulan Juni 2022, harga sejumlah bahan pokok bertahan tinggi. Harga bawang merah malah naik drastis, seperti terpantau di Pasar Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Rabu pagi. Harga bawang merah naik Rp5.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Padahal 3 hari lalu, bawang merah kualitas bagus masih dijual Rp55.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga karena pasokan dari Pulau Jawa sedikit. Untuk yang bawang Brebes, bawang merah berapa sih sekarang harganya? 60. Itu per kilo? Iya. Tapi kalau misalkan yang selain bawang Brebes itu? Itu ya ada yang 50, ada yang 45, ada yang 38 apa berapa itu. Kan macam-macam. Harganya sebelumnya? Ya kalau standar itu kalau menurut orang yang belanja itu 30 lah kalau Brebes itu. Nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah. Harga cabai masih bertahan tinggi. Cabai merah dijual Rp90.000 per kilogram. Harga cabai rawit Rp80.000 per kilogram. Harga cabai di level ini sudah berlangsung lebih dari sebulan. Ya cabai itu setiap hari ya naik terus, nggak turun-turun cabai itu. Kadang naiknya 5.000 sehari, kadang naiknya 10.000 sehari, yang nggak tentu aja gitu. Modal cabainya naik, cuman penjualannya kita susah. Tiap hari itu modal cabai itu naik, ada yang naik ke 3.000, ada yang naik ke 2.000, ada yang naik ke 5.000, itu nggak tentu aja gitu kan. Cuman ya kita mau kayak mana lagi lah. Harga sayuran juga sebagian besar naik drastis. Seperti kol atau kubis yang sebelumnya di bawah Rp10.000 per kilogram, ini sudah tembus Rp15.000 per kilogram. Tomat dijual Rp12.000 per kilogram. Pedagang memperkirakan harga bahan pokok sulit turun dalam waktu dekat, mengingat adanya Hari Raya Idul Adha dan dimulainya peraturan pemerintah yang membatasi pembelian BBM bersubsidi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kampanye program pertanian ramah lingkungan mulai gencar diterapkan pemerintah. Program itu diklaim sebagai upaya adaptasi menghadapi perubahan alam yang kian tak menentu. Kementerian Pertanian juga menggelar pelatihan mengelola pertanian ramah lingkungan. Pelatihan diberikan pada puluhan orang dari latar belakang dosen, guru, dan tenaga penyuluh pertanian di Balai Pelatihan Pertanian Lampung Rabu pagi. Ya, kita berharap memang pertanian besok minimal mampu menjadi kekuatan dari bangsa ini, minimal lagi untuk kebutuhan kita sendiri, dan tentu saja kita berharap dengan kemajuan pertanian yang kita capai, insya Allah juga akan mengisi ruang-ruang ekspor yang dibutuhkan oleh negara lain. Pelatihan juga digelar serentak di seluruh balai penyuluh pertanian dan diikuti kelompok-kelompok tani secara virtual. Menteri Pertanian juga sempat berdialog dengan para peserta guna mencari solusi persoalan yang dihadapi.
Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Para pemilik kebun durian di Kabupaten Pesisir Barat mulai panen. Ini tampak dari mulai banyaknya warga yang membuka lapak di pinggir jalan. Seperti terpantau di Jalan Sumatera Lintas Barat, Desa Labuhan Mandi, Kecamatan Waikerui, Rabu siang. Para penjual rata-rata adalah pemilik kebun duriannya. Selain dijual di pinggir jalan, ada juga yang membeli borongan menggunakan mobil pickup untuk dibawa ke daerahnya. Para penjual mengaku tahun ini panen durian jenis tembaga dan ketan tidak sebanyak tahun lalu. Hal itu disebabkan tingginya curah hujan. Karena durian yang dijual milik sendiri, pedagang menjamin mutu duriannya. Jika konsumen kurang puas, mereka akan mengganti dengan yang baru. Kalau ada yang beli, terus nggak manis atau mentah, itu udah resiko pedagang. Jadi nggak dibebankan, nggak dibayar ya? Tapi bukan nggak dibayar, tetap dia beli, tapi ganti yang lain. Para konsumen kebanyakan adalah warga yang melintas di Jalan Sumatera Lintas Barat. Pembeli merasa senang makan langsung di lokasi karena sekaligus merasakan asrinya suasana alam. Kalau makan durian di Kerui ini, suasananya itu lebih enak karena di pinggir jalan. Salah satunya juga yang buat kita suka makan di sini, kalau nggak manis itu bisa ditukar sama yang manis. Harga durian bervariasi tergantung ukuran, mulai dari Rp20.000 hingga Rp50.000 per buahnya. Selain makan di tempat, pembeli juga biasanya akan membawanya untuk oleh-oleh. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.